Oke, kalau untuk tadi, soal rencana industri bikin, semikonduktor atau chip sendiri ini sampai saat ini sudah sejauh mana Pak obrolannya, Pak? Ya, misalnya kemarin Pak Menteri juga sudah ke Jerman dan sudah ada semacam ya kita berupaya untuk menggait hati mereka untuk bisa menanamkan investasinya di Indonesia. Kita lihat kan, kita sampaikan bahwa Indonesia industrinya menggunakan banyak permintaan bahan baku begitu, semikonduktor dan juga yang lainnya begitu. Dan kita lihat juga bahwa kalau investasi membangun industri semikonduktor di Indonesia itu lebih menguntungkan ya, dan itu juga tidak hanya dipakai oleh industri Indonesia tapi juga untuk misalnya hub untuk ke negara-negara lain, industri negara lain seperti Thailand atau misalkan Oke. Jepang gitu. Nah, kita lihat itu dan ya sejauh ini mereka tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Oke, kita nantikan seperti apa industri, chip semikonduktor ya, Pak. Saya ingin ke Pak Oki lagi nih. Pak Oki, tadi kan sudah disampaikan, ada sejumlah upaya ini yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi, beberapa masalah di antaranya tadi, biaya logistik dan juga tadi kelangkaan semikonduktor. Nah, Anda melihat apakah ini sudah cukup atau apa sih yang, diharapkan dari, industri, elektronik ini sendiri, Pak? Saya kira apa yang dikemukakan Pak Febri itu menggembirakan untuk kami, ya. Sangat menggembirakan kalau misalnya kita bisa menarik investor-investor atau produsen-produsen semiconductor untuk membuat foundry di Indonesia, itu sangat baik. Tapi kita tahu bahwa ini prosesnya cukup panjang dan decision making-nya itu bukan cuma untuk Indonesia, seperti tadi Pak Febri bilang. Mereka harus melihat kalau bikin pabrik di Indonesia itu mau jual kemana aja. Jadi bukan cuma untuk kebutuhan domestik Indonesia, tetapi harus dilihat dari konteks kebutuhan mereka mensuplai dunia. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa masalah yang kita hadapi sekarang ini kan ujungnya ya kita lihat ya, kekurangan semiconductor karena sekian lama kita tidak mempunyai industri manufacture semiconductor. Ya. Jadi kalau kita ingin mempunyai industri yang kuat dan kokoh, kita harus mempunyai visi ke depannya itu cukup panjang. Nggak cukup hanya satu periode presiden atau 2 periode presiden. Kemudian presiden yang akan datang punya policy yang berbeda. Nah, ini yang saya rasa perlu kita harapkan dari pemerintah untuk mempunyai roadmap yang berkesinambungan dan berjangka panjang. Ya, kita tahu dulu kita pernah mempunyai industri semiconductor loh. Ya, setidak-tidaknya assembling dari semiconductor, yaitu Fairchild dan National Semiconductor. Kira-kira tahun 90-an, ya, sorry. Oke, maaf saya potong, berarti artinya apakah Anda melihat selama 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, roadmap di industri manufaktur ini belum jelas atau seperti apa nih Pak? Sudah semakin jelas. Tapi saya katakan, nggak cukup. Pak Jokowi selesai 2024, nanti penggantinya itu akan meneruskan nggak visinya. Ini yang kami harapkan. Jadi jangan sampai kita stop ya karena mengganti presiden. Jadi kita harus mempunyai roadmap dan saya rasa Kemenperin sudah mempunyai keinginan untuk membuat roadmap yang berjangka panjang seperti ini. Ya, seperti tadi saya katakan, dua produsen semiconductor yaitu Fairchild dan National Semiconductor itu kabur ke Malaysia karena pada waktu itu mereka tidak merasa adanya dukungan dari Indonesia. Padahal mereka sudah punya pabrik di sini, satu di Bandung, satu lagi di Cibinong kalau nggak salah. Nah, yang dilakukan pemerintah itu sudah jauh ya. Antara lain saya sebutkan misalnya keharusan mempunyai TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Itu sangat-sangat kami dukung sebagai industri. Karena dengan demikian ada keberpihakan pemerintah untuk membeli produk lokal. Ya, ini sudah dilakukan misalnya untuk pembelian komputer, ya, laptop misalnya. Hal ini sangat baik saya kira ya. Sungguh pun ada banyak sekali kendala ya yang harus dihadapi. Tentunya membuat satu industri itu nggak mudah. Tetapi pemerintah sudah mengatakan kami hanya akan membeli produk yang local content-nya sekian persen, 25% atau mungkin nanti jadi 40%.
Nah, itu adalah affirmative action yang kami sangat harapkan dari pemerintah. Jadi, on the one hand, saya sangat berterima kasih dengan kepemimpinan yang ada sekarang, ya, dengan affirmative action untuk melakukan tindakan-tindakan agar industri manufacture, khususnya bagi kami, elektronika dan IT, itu bertumbuh. Ya, tetapi yang saya ingin katakan adalah, mari kita lihatnya ini sebagai jangka panjang, nggak cukup 2 tahun lagi kita bikin industri ini. Bikin pabriknya aja perlu 2 tahun, Mbak.